Halo, assalamualaikum dulur. Semoga bersama saya channel Bedo Ngawi. Di video kali ini kita kembali lagi dengan tema crossover. Tapi di video kali ini saya ingin membahas crossover ini lebih dalam ya, yaitu bagaimana cara pemasangan crossover dan bagaimana cara pengoperasian crossover seperti itu. Karena saya lihat masih banyak dulur-dulur yang kurang begitu mengetahui atau kurang begitu mendalami ya mengenai crossover, dan yang mana crossover ini salah satu komponen yang ataupun salah satu aksesoris yang sangat penting gitu. Jadi kita harus tahu dasar-dasar atau basic dari crossover itu sendiri. Nah, di sini saya sudah ada satu buah crossover ya. Di sini crossover 4W dan juga power amplifier 4 channel gitu. Jadi supaya ya kita lebih mudah gitu mengasih tutorialnya gitulah. Nah, di sini untuk crossovernya sendiri kan 4W ya. Jadi di sini sudah ada tertera 4W, ada high, ada mid, low, dan subwoofer ya. Nah, maka dari itu karena si crossover ini 4W atau 4 jalur, maka powernya juga harus ada 4 channel. Nah, seperti ini. Jadi ini powernya 1, 2, 3, 4. Jadi yang sebelah sini untuk high, lalu mid, low, subwoofer gitu. Jadi nanti ini kepakai semua, antara mid sampai subwoofer kepakai semua. Nah, karena ini si crossover ini kan dia 2 channel ya, channel 1 dan channel 2. Maka kalau satu power seperti ini, satu power 4 channel, maka dia cuma kepakai satu channel crossover. Nah, channel yang 2 ini dia nggak kepakai. Kalau mau kepakai, kita harus punya satu lagi power seperti ini. Satu lagi power 4 channel gitu. Jadi harus punya 2 box power masing-masing 4 channel, itu baru kepakai 2 channelnya seperti itu. Nah, gitu loh ya. Jadi oke, kita balik dulu ini si powernya, kita lihatkan cara pemasangannya seperti apa. Nah, ya, ini sekarang kita sudah ada di panel belakangnya. Jadi crossover itu dia untuk pengaplikasiannya harus langsung ke power gitu. Jadi dari outputnya si crossover itu langsung ke power amplifier gitu. Jadi berdempetan gitu. Nah, oke, jadi untuk aplikasinya seperti ini ya, Lur. Nah, di sini kan channel yang kita pakai sebelah sini ya, channel 1 sini. Nah, di sini ada high input. High-nya itu ada outputnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Inputnya ada 1. Nah, inputnya ini untuk inputnya bisa kita koneksikan ke equalizer atau ke mixer ya, inputnya. Lalu ini untuk outputnya, misalkan ini output high 1, output high ya. Nah, ini high kita pasang seperti ini, high kan. Nah, kita high ini mau main di power yang mana? Nah, kita main di channel A, channel 1. Jadi high-nya kita masukkan ke sini. Jadi nanti channel 1 power outputnya high seperti ini. Lalu yang kedua mid ya. Mid juga sama dan seterusnya ya. Nah, ini mid kita mau main di channel berapa dari powernya, misalkan seperti ini. Misalkan kita mau main di channel B. Nah, seperti ini. Dan seterusnya Lur ya. Dan low masuk ke channel C. Lalu sub masuk ke channel D. Sudah, jadi cuma seperti itu pengaplikasiannya. Dan ini inputnya nanti ke mixer ya, ke output mixer ataupun ke output equalizer kalau pakai equalizer seperti itu. Nah, itu untuk cara pengaplikasiannya sangat mudah difahami Lur ya. Untuk cara pengaplikasiannya, jadi nggak bisa Lur. Jadi misalkan urutannya ya, misalkan ini saya kasih cara urutannya. Misalkan kita pakai equalizer, jadi dari mixer, equalizer, crossover, power. Kalau kita nggak pakai equalizer, jadi mixer, crossover, power gitu. Jadi crossover ini dia harus tetap gandeng sama power seperti itu. Nah, oke, itu untuk cara pengaplikasiannya, cara pemasangannya. Sekarang kita ke cara settingnya ya. Kita kasih tahu cara setting crossover seperti apa. Nah, Lur ya, sekarang kita ke cara settingnya. Di sini saya sudah menyiapkan tulisannya supaya dulur-dulur juga bisa lebih memahami ya. Nah, jadi ini adalah contoh frekuensinya ya. Nah, jadi biasanya untuk
frekuensi audio yang bisa didengar manusia itu dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz ya, seperti itu. Nah, maka dari itu ini saya buatkan grafik. Tapi ini nilai-nilai di sini itu bukan sesuatu yang pasti gitu ya. Ini bisa berubah-ubah tergantung speaker dari teman-teman, respon frekuensi speaker teman-teman gitu. Tapi ini saya buatkan umumnya gitu, pada umumnya seperti ini. Nah, di sini karena crossover yang kita bahas ini adalah 4W, maka kita juga memakai 4W ya di sini, dari sub, low, mid, high. Nah, yang mana untuk subwoofer ini dari 20 Hz sampai dengan 90 Hz. Ini frekuensi subwoofernya yang kita atur ya. Lalu untuk low-nya dari 90 sampai 370 Hz. Lalu untuk mid-nya 370 Hz sampai 2,2 kHz. Lalu untuk high-nya 2,2 kHz sampai dengan 20 kHz. Nah, ini adalah frekuensinya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengaplikasikannya pada crossover ya? Jadi seperti ini lur. Nah, ini kan crossover ya. Crossover ini dia untuk yang tulisan high, mid, low, subwoofer ini adalah untuk levelnya atau untuk volumenya. Tapi untuk pengaturan frekuensinya ada 1, 2, 3 ya. Nah, jadi sama seperti ini. Ada di sini titik potongnya atau titik crossover pointnya ada di sini 1, 2, 3. Ini frekuensi low, lalu ini low mid, dan ini mid high ya. Jadi frekuensi low, low mid, dan mid high ya, cocok kan seperti itu. Lalu kita coba setting dari subwoofernya. Nah, ini subwoofernya di sini kan dari 20 sampai 90 Hz ya. Nah, maka dari itu kita setting di sini dari 20 sampai 90 ya. Nah, berarti kita setting di sini di 90, berarti di sini lor. Nah, di sini jelas ya. Nah, ini jadi ini frekuensi subwoofernya nanti 90 sampai 20 seperti ini. Jelas kan? Seperti itu. Lalu untuk frekuensi low, nah dari frekuensi low 90 sampai 370. Nah, berarti low-nya di sini tadi kan 90 ya. 90 sampai 340. Berarti sudah masuk di low mid. Jadi kita masukkan 340 ya. 340 karena di sini nggak ada tulisannya 340 ya. Nah, kita bisa asumsikan saja segini. Ini kan 400 segini. Berarti kalau 340 sekitar segini ya. Nah, ini. Jadi frekuensi low-nya nanti dari 90 sampai 340 untuk low-nya. Lalu untuk mid-nya kita lihat lagi tulisan di sini. Untuk mid-nya 370 sampai 2,2 kilo. Nah, berarti dari 340 tadi ya sampai 2K2. Berarti kita settingnya di sini 2K2 kilo seperti ini. Nah, ini kan 2K3 ya, berarti 2K2 sekitar segini. Sudah. Ini sudah jadi lur. Jadi frekuensinya nanti sudah sama seperti ini ya. Seperti itu. Nah, ini. Jadi frekuensi low-nya frekuensi subwoofernya dari 90 sampai 20, dari 20 sampai 90. Lalu frekuensi low-nya dari 90 sampai 370. Lalu frekuensi mid-nya dari 370 sampai 2K2. Nah, untuk high-nya dari 2K2 sampai 20K seperti itu. Jelas lur ya. Bisa difahami ya. Jadi untuk cara nyetingnya itu seperti itu. Untuk crossover sangat mudah sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita kurang paham kita jelasin lagi. Nah, ini kan crossover frekuensinya ya. Nah, ini crossover pointnya tuh di sini.
di sini. Nah, ini frekuensi low, yang ini low mid LM, yang ini mid high. Nah, frekuensinya itu ada 3 crossover pointnya. Di sini juga ada 3, low, low mid, dan mid high, seperti itu. Nah, low, low mid, dan mid high, seperti itu. Jelas lur ya. Jadi bisa dipahami. Jadi kalau nyeting crossover itu seperti itu. Apa namanya, untuk frekuensinya jadi nyambung gitu loh. Jadi bukan crossover itu masih banyak yang gagal paham ya. Jadi kalau crossover itu mikirnya orang-orang tuh misalkan subwoofer frekuensinya sendiri, low frekuensinya sendiri, terus mid frekuensinya sendiri, high frekuensinya sendiri. Nah, padahal enggak, padahal crossover itu dia nyambung gitu. Jadi frekuensi subwoofer sama low itu satu frekuensinya, pengaturannya. Lalu low sama mid satu, mid sama high satu gitu. Jadi nyambung cara crossover pointnya tuh nyambung seperti ini. Jadi bukan satu-satu ya, itu salah seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini lur untuk settingan settingan yang biasa dipakai. Ini dulu-dulu kalau misalkan masih bingung ya, terus mau niru, nah bisa seperti ini, bisa disarankan coba. Tapi ini juga tergantung dari speaker dulu-dulu sendiri gitu. Kalau speakernya bagus ya bisa. Contohnya di subwoofer sini. Subwoofer ini kan dari 20 sampai 90 ya. Nah, ini kalau subwoofernya speakernya itu kurang bagus, itu nggak bisa ngerespon sampai 20 Hz, paling sampai 30 atau 40 Hz gitu. Jadi harus dipotong di sini. 30 Hz-nya dipotong. Kalau nggak dipotong percuma lur. Nanti suaranya itu malah nggak bisa direproduksi sama speakernya seperti itu. Itu lur ya untuk cara untuk cara setting crossover. Semoga bisa difahami sama dulur-dulur. Jadi caranya sebenarnya cukup mudah dan sangat simpel seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.